soal pasar, ini amburadul. Sampai 3 kali panen itu masih belum laku, Mas. Mbok, kamu adem lur. Aku iki lagi di desa Tambak Watu Purwosari, lereng Arjuna, nyambangi sih. Mbek takok-takok ambek petani wingi kan wis mari ambek Q Grader sing juara Aeropress, saiki ambek petani. Iki akeh wong dangdutan iki, Cuk. Delon-delon nang kono iku. Mbok wis kupinge dhewe ae digawe. Wis, selamat datang di konten ngaduk. Ambek aku Yogi Farizal. Melokno ae aku lapo nang kene. Aja lali komen, subscribe, like di channel Ruang Kopi. Masuk. Iki jeli drink enak. Nah, saiki aku lagi di desa Tambak Watu. Desa iki desa terakhir di lereng timur Gunung Arjuna. Nang kene hawane wadem, wonge ramah-ramah. Enak nang kene pokoke. Sakjane aku sering rene rek. Kadang sowan, kadang yo kulak kopi. Dadi kopi Arjuna sing mbok ombe nek Ruang Kopi, iku asale yo tutuk kene rek. Tapi emang kali ini aku lagi pengen expose bapak kedua kita iki. Jenenge Pak Lustono. Petani, Mas. Petani nopo? Petani kopi. Petani kopi. Petani kopi. Nek petani kopi lama sebenarnya, Mas. Sebenarnya lama sih. Dulu Robusta sebelum kenal Arabica, dulu Robusta. Robusta itu lama, Mas. Sejak tahun 93 itu sudah mengikuti workshop. Cuman Robusta waktu itu. Nah, Robusta terus kenal Arabica ini kurang lebih dari sampai sekarang ini 15 tahun. 15 tahun. Saya menjadi petani ya. Ya. Kalau perjalanan terkenalnya Kopi Arjuna 4 tahun dari sekarang. 4 tahun dari sekarang. Awalnya dulu saya dipertemukan dengan teman dari Sidoarjo, termasuk teman-teman teman-teman mencari saya ke kebun. Awalnya di situ. Terus saya belajar mulai proses jemur sampai pemetikan, bagaimana cara pemetikan yang bagus, terus penjemuran yang benar. Terus saya ikuti terus, akhirnya bisa sampai masuk ke Indukom. Kualitas, Mas. Ya, sesuai kualitas bagus bisa masuk ke Indukom. Tapi belajarnya lama, Mas. Lama sampai 6 bulan baru bisa. 6 bulan baru bisa kirim sampel masuk, terus sampai sekarang akhirnya. Iku kopi apa? Jenis kopi apa, Pak Lus? Arabica.
Kalau sebelum teman-teman datang ke sini Kopi Arjuno, perjalanan Kopi Arjuno itu kalau saya rasa Mas itu soal pasar ini amburadul, masih amburadul, masih belum ada yang istilah itu ngepul lah. Orang sini nggak ada. Dulunya itu kopi sini itu yang terkenal itu Robusta masuk Dampit. Masuk Dampit. Sedangkan saya sendiri punya Arabica itu nilai jualnya itu di harganya itu di bawah Robusta dulu. Bawah Robusta, terus saya pakai pola sendiri, berpikir sendiri, saya usikan sampai gudang. Ternyata di gudang Purwodadi, gudang ekspor, ternyata gudang ekspor itu ada selisih harga itu 2000 dari Robusta. Waktu itu saya sudah seneng Mas, karena di sini kan pengepulnya itu nggak mau, Robusta waktu itu nggak mau. Jadi dibuang Pak Arabica? Arabica itu dicampur Mas dulu, dicampur. Kalau mau jual campur sama Robusta dulunya. Terus saya kenal teman-teman dari Sidoarjo, dikasih saran pemetikan yang benar, penjemuran yang benar, akhirnya bisa masuk ke Indukom. Nah, ternyata saya bisa mengangkat harga kopi Robusta walaupun sedikit lebih mahal dari pengepul dari Dampit. Jadi dulu sebelum saya masuk ke Indukom, ya dulu harga kopi petani itu tanya sama yang beli. Nah, kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang pembeli tanya kepada yang petaninya. Kan gitu. Kopi saya bagus Pak, kalau mau ambil harga sekian gitu. Kalau dulu enggak, dulu petani mau jual Pak harga kopi sekarang berapa, walaupun mahal dihargai murah ya udah gitu. Dulu begitu. Jadi dulu belum tahu pasar Pak? Belum tahu pasar. Mulai tahun 2001 ya, 2001. 4 tahun dari sekarang Mas. 4 tahun dari sekarang. Ya kurang lebih tahun berapa ya? 2015 kalau nggak salah. 2015. Ya. Itu saya sudah mulai ambil dari petani, masuk ke Indukom itu harganya mulai naik lah, mulai naik. Kalau nama Kopi Arjuno itu sebenarnya itu asal mulanya itu saya yang bawa ke Indukom. Nah, di sana kopi dari mana Pak? Arjuno. Itu kan awalnya. Terus kopi dari mana Pak? Arjuno. Awalnya begitu. Terus teman-teman nyoba bawa kopi sini, bawa ke Sidoarjo. Kopi sini bawa ke Sidoarjo. Itu kan. Terus terkenal sampai sekarang. Sebelum saya kenal Arabica, Robusta dulu. Keseluruhan itu Robusta. Setelah saya kenal Arabica, sedikit demi sedikit saya kurangi Robusta. Saya kurangi. Awalan itu saya sendiri, 1 tahun saya sendiri sampai panen ya, 1 tahun panen sampai 3 kali panen itu masih belum laku Mas, masih belum laku. Jadi masyarakat sini masih belum mau nanam. Tapi saya cenderung ke Arabica karena saya kan sering mengikuti workshop ya, sering mengikuti pelatihan, hanya dengar suara harga. Ternyata Arabica itu mahal, tapi pembelinya mana? Nah gitu loh. Saya mencari terus sampai beberapa tahun nggak ketemu akhirnya. Sampai saya didatangi orang-orang dari Surabaya, dari Batu. Ternyata saya hanya mendengar informasi harga saja. Gitu. Tapi pembelinya nggak pernah ketemu. Itu terus saya ketemu teman-teman dari Sidoarjo, saya dimasukkan ke Indukom, ternyata masuk. Nah itulah mulai petani karena harga kopi sudah naik, Arabicanya mulai nanam semua. Ikut tanam semua. Mungkin ini kemungkinan dari kemiringan tanah. Batu sama Arjuna Mas.
Batu kan kemiringan ke selatan, sedangkan matahari kan dari timur. Oh, nggih. Nah, mungkin rasanya berbeda, kurang enak itu kemungkinan kurang sinar matahari pagi mungkin. Itu kalau ketinggian mungkin saya rasa dari sini sama. Nggih. Itu sama ketinggian. Mungkin kan karena sinar matahari kurang, dari pagi kurang, itu mungkin mempengaruhi rasa. Pertama itu, yang kedua mungkin postur tanah. Kalau batu sama sini itu beda, Mas. Kalau batu itu tanahnya cenderung merah, tapi kalau sini kan hitam, apa itu, gembur, Gembur. ya kalau di sini. Dulu Mas, dulu dukanya itu banyak sekali sebenarnya. Sebenarnya banyak sekali. Pas waktu tanam robusta banyak, harga kita mengikuti dari luar. Kita tidak bisa menentukan harga, walaupun kualitas bagus kita nggak bisa. Kita dianjurkan petik merah. Memang sejak dulu dianjurkan petik merah kan. Saya mulai petik merah. Sedangkan harga kering petik merah sama petik hijau dulu itu nggak ada perbedaan. Nah, dukanya kan di situ. Jadi sekarang kan yang menentukan harga kita kan mengikuti harga pasar, ya kan? Setelah saya masuk Indocom kita mengikuti harga pasar. Jadi saya sekarang ini bisa membimbing petani. Petik merah sama hijau harganya sekian, tapi kalau hijau saya nggak bisa proses terus terang, kan gitu saya. Kebetulan saya kan ngepul juga punya petani. Kalau hijau terus terang saya nggak mau ambil. Jadi petani itu kan bisa nantinya. Kalau sudah nggak ada yang beli, petani kan mikir sendiri. Akhirnya kan mikir sendiri. Oh yang hijau nggak mau. Jadi akhirnya kan bisa petik merah. Gitu kan. Sukanya sekarang harga kopinya sudah meningkat. Pertama, terus petani di sini, khususnya petani seperti saya, pasar sudah ada, Mas. Pasarnya kan sudah ada. Jadi kita kan tidak istilahnya itu menunggu orang dari luar, gitu loh. Jadi petani tenanglah, ya tenang, nggak seperti dulu. Nyimpan kopi banyak, mau jual masih nunggu orang dari luar. Harga saja tanya dulu sama pembeli. Kalau sekarang kan nggak. Nah sekarang nggak. Kopi saya kualitasnya bagus Mas, petiknya merah, kan gitu sekarang. Aromanya keluar. Kalau mau harganya sekian, ya kan gitu. Sekarang kan gitu. Kalau pesan-pesan untuk pelaku kopi ya. Jangan. Ya. Pesan-pesan untuk pelaku kopi sebenarnya gini Mas. Kalau bisa jangan mengandalkan teori dari buku. Pertama kan datanglah ke petani langsung. Biar tahu proses yang benar bagaimana. Ya kan, pemetikan yang merah yang sebenarnya bisa dipetik itu yang bagaimana. Gitu datang aja langsung. Karena kopi Mas, kopi itu kan cita rasa kopi kan terletak pada penjemuran. Kalau pemetikan bagus, ya kan? Ya. Pemetikan bagus, penjemurannya salah, ya termasuk aromanya juga salah. Tidak memenuhi kualitasnya juga turun. Gitu loh ya. Jadi pesannya saya sama teman-teman untuk mendapatkan kualitas kopi yang bagus, datanglah ke saya, tanya langsung ke petani. Nggak apa-apa, pintu selalu terbuka Mas. Siap ditanya langsung. Iya, nggak usah sungkan, langsung datang, tanya apa keperluan, yang proses yang ini bagaimana Pak, kalau proses ini bagaimana, langsung aja, jangan mengandalkan teori sama praktek beda loh Mas. Beda jauh. Itu Pak ya, pada teori. Ya, kalau langsung dari lihat teorinya, prakteknya kan sudah tahu, oh ternyata begini kan gitu. Ya kan? Saya rasa pesan-pesan saya hanya itu. Mungkin kalau kurang langsung aja tanya. Datang. This stress, look at this mess, look at my head. Betul jarane Mas Adreng.
Anjene nek bicara kopi ku bisa menuju hal yang lebih sosial. Nek jareku paling iki salah satu yo sabar, gigi, ambek keyakinan sing kuat. Sampai Terno Pak Lus iso memperkenalkan kopi Arjuno iki neh hilir. Dari petani tahun 1993 sampai 2016 ketika speak up, iku kudu waktu sing diluk lho rek. Semua gak sih? Terima kasih buat petani di Indonesia. Mungkin harapanku sehat terus Pak Lus, sehat terus petani kopi se-Indonesia. Amin.